Okay. Now we're gonna continue, and I think dengan Natalie mengundang Youth Ignite dan Campus Ignite untuk present this morning a special gift. Kita punya program acara untuk youth dan kampus untuk bisa perform. Ini betul-betul surprise buat saya loh. Bagian saya taruh akarnya, taruh fondasinya. Bagian Natalie menciptakan grup youth kita bisa menyanyi bagi Tuhan, memberikan persembahan bagi Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. I'm not gonna take it for granted, you know. Isn't it amazing, right? Isn't it amazing? Dan saya juga bersyukur kita bisa menerima tamu dari GBI di sini, and because all of us are one Church of Jesus Christ, right? Kita bukan gereja eksklusif, kita inklusif terhadap semua anak Tuhan. Amen. Oke, kita kenapa kok saya mengajarkan the art of parenting? Why do I teach the art of parenting? Because kita punya sumber dan supply daripada untuk generasi muda Gen Z dari GGA, untuk kita bisa memiliki pemimpin-pemimpin baru penerus saya. Oke. Esther bertanya, Apostle bagaimana mempersiapkan penerusnya Apostle? You know, you're not getting younger. I said, you Batman. Bukan Batman maksudnya. Of course saya persiapkan untuk penerus-penerusnya. Tetapi saya nggak bisa nunjuk-nunjuk orang kayak di perusahaan. Kalau di perusahaan tinggal lihat CV. Okay? Like in our school, now we are recruiting people. Kita tinggal bayar headhunter. Kita lihat CV-nya. Kita lihat dia punya social media. Waras apa nggak waras. You know what I mean? And then kita interview, kasih kerjaan. Kasih gaji, kontrak. Tapi kalau sebagai pemimpin gereja nggak bisa begitu. Because the character is everything. Tempat ini tempat menghasilkan murid. Do you understand? Nggak menghasilkan orang yang jago, pintar, rajin. Your diligence, your talent, your skill doesn't make you a leader. Talenta, keahlian tidak bikin kamu pemimpin. Anda mau korbanin duit sampai ratusan miliar, mau korbanin nyawa, mau bakar diri kayak semua martir, tidak bikin kamu pemimpin. If you don't have love. Dan saya ajarkan kepada Stephen, saya ajarkan kepada Jolly, saya ajarkan kepada Inga. Because I have time alone with them. Anda tidak pernah dimuridkan dalam khotbah seperti ini. You are being discipled waktu engkau ketemu empat mata. Where I can pour my life and I can tell you di mana kamu defracted, kamu fragmented, and kamu nggak satu dengan hatinya Yesus. And kalian nggak bisa melakukan visi Allah. The vision has to be the heartbeat of every believer. Kalau visinya Yesus bukan denyut jantungmu, then you're not a follower of Jesus. Kamu bukan pengikut Yesus, kamu pengikut manusia. And one day orang yang kamu ikutin akan mati loh. Dan kalau orang yang kamu ikutin akan mati, siapa yang kamu akan ikuti? Anda lihat pengalaman Simon bin Yunus? Anda ingat pengalaman Petrus setelah nyangkal Yesus 3 kali? And the last moment sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, Yesus gak pernah dibunuh ya. Dengar baik-baik sama saya. Tidak ada pembunuhan. Dia berikan nyawanya sendiri. Sebelum Yesus serahkan napasnya, supaya kita semua terima hidup kekal. Dengar baik-baik. Dia harus dikhianati 3 kali oleh murid yang paling dia cintai. Nah, kalau kamu nggak ngerti itu adalah pemuritan, kamu nggak ngerti Alkitab. Pemuritan is very painful. Kamu nggak selalu mendengar yang enak di kuping, tapi kamu akan mendengar kebenaran yang mesti kau hidupi. Because the way of Jesus is not our way. Allah berkata Yesaya 55 ayat 11, jalanku bukan jalanmu loh. Ayat 8 sampai 11. Jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Setingginya langit dari bumi, demikianlah lebih tinggi rancanganku daripada rancanganmu. Alias stop ngerancang and just yield. Berserah kepada rancangan Allah. Are you hearing me? Do you understand? No question, no negotiation. Kamu mau dihormati, kamu mau dikasihi, kamu mau dapat posisi, kamu mau menyandang gelar L leader. And you better know, the way to go up in the kingdom is to go down. Jalan menuju promosi dan ketenaran selalu turun. Tidak pernah naik. Di dunia kita salut, sukses adalah banyak duit,
terkenal, jago berbicara, berpengaruh, punya perusahaan besar. Itu dunia. Tapi Yesus berkata, barang siapa mau ikut aku. Dan dijelaskan oleh Rasul Petrus di suratnya. Di 1 Petrus 5 ayat 9 sampai 10. Semua kita akan mengalami aniaya. Semua kita akan mengalami penderitaan. Semua kita akan mengalami sakit. Tapi di dunia kita semua akan mengalami itu kalau kita pengikut Kristus. Kenapa? Supaya kita dikuatkan, supaya kita diteguhkan, supaya kita menjadi kuat seperti Kristus. Tidak ada melalui diempok-empok, ame-ame, didukung-dukung, disuap-suap, dilus-elus. No way, Jose. Leader, do not get celebrated until you die from yourself. Caranya kamu menjadi besar, mati dari egomu. Selama kamu masih sakit hati, masih ada trauma, masih ada ketakutan, you still alive. Because dead people don't feel. Saya ulangi lagi. Mayat gak punya perasaan. Siapa yang setuju? Siapa yang setuju? Siapa yang pernah melayani di rumah duka? Siapa yang pernah melayani di kamar mayat? Mandiin mayat. Saya pernah dong, mamiku tak mandiin. Terakhir kali saya megang badan mami saya. Kecil sekali. Semakin tua kita semakin mengkeret badan kita. Padahal dia exercise loh. Dia olahraga sendiri loh. Demi kesembuhan daripada saraf kecepitnya tuh. Dia terapi air di Kuningan Place. Itu kolam bersejarah bagi Oma Cora. Dan saya bilang, Mam, kok tinggalin dulu? Karena kecok cepet banget perginya. Kok pagi sekali udah pergi? Badannya gini aja. Tak siram air hangat, ganti air dingin. Tetap diam aja. Because dead people don't feel. Jadi kalau engkau masih banyak menangis, berkata aku gak terima ya diginiin, aku gak terima ya digituin. You are so alive. Kehidupan Yesus gak ada di kamu. You don't have Christ in you. Kalian mesti belajar dari Phil, Dean, and Craig dengan lagunya. In Christ alone, I place my trust. I find my glory, not in my achievement and my accumulation. In every victory, let it be said of me. Keluar dari hati saya, keluar ke mulut saya. My source of strength, my source of hope is Christ alone. Anda mesti mati kalau Kristus mau hidup di kamu. Gak bisa ada dua bos. You cannot have two masters. You hate the others and you love the other. Dan buktinya kamu masih hidup. Gampang Tuhan taruh alatnya. Alat penguji. Namanya capital M. A-M-M-O-N, Mamon. Itu cuma dikasih untuk nunjukin bahwa kamu masih hidup. Kalau udah mati dia biar depannya ada 500 miliar, enggak geming. Itu udah pindah semua ke Sumba Utara, Sumba Utara lagi. Sampai Sumba pasti ada utaranya kan ya, nggak mungkin enggak kan ya. Kalau ada barat di timur ada utara selatan kan ya. Sumba Barat, Sumba Selatan. Yang selalu image kita miskin. NTT, Kepulauan Indonesia yang paling rendah pendidikannya, paling melarat. And yet itu pulau kantung Kristen loh, atau Katolik. Hakam pulau-pulau kantungnya Yesus, kok melarat? Coba dipikirin. Karena mereka semua mau hidup cara mereka sendiri. Egonya masih hidup. So, tepuk badan kalian. Mati dong, lu mati dong. 1 Petrus 5 ayat 8. Katakan sama-sama 2, 3. Sadarlah. Ngomong memikirkannya, lu sadar gak sih? Oke. Sadarlah dan kalian tahu gak? Salah satu bukti bahwa kalian udah sehat emosi, menuju sehat emosi. Oke, if you study EHS. Number 1. Oke. Pada waktu, kamu sih punya workbooknya baru bisa isi. Pada waktu kesalahanmu diomongin, kamu bisa ketawa. Kamu ngomong, aku diomongin di muka umum, jejup. Kayak apa tuh,
pisau belati. Gue gak kuat. Kamu bilang, jangan lama-lama dong hidupnya. Cepet-cepet dong jadi jenazah. Sangkal diri pikul salib. Datang ke Yesus, nanti dihidupin dengan hidup yang kekal. Oke? Kalau dia gak ngerti, cubit aja. Sakit gak? Kapan lo mati? Kenapa? Supaya kuasa kebangkitan bekerja. Mana ada kuasa kebangkitan bekerja di orang hidup. Harus orang mati dong, namanya dibangkitin. Betul apa tidak? Kok mukanya stres semua sih? Ini orang hidup semua nih. Gak suka khotbah kayak beginian. Kalau pernah dimatiin, suka sekali. There is power behind every death. Jelas apa gini? Gak ada Lazarus. Kalau gak ada kuasa, gak ada kematian. Gak ada Lazarus. Kalau tidak ada kuasa kebangkitan di depan Lazarus. Betul apa tidak? Kalau kamu gak percaya ada kuasa kebangkitan, pastiwan, jangan ke rumah sakit. Nikmati kanker. Jangan kemo. Because kemo mematikan sel kok. Mana ada kemoterapi yang menyembuhkan kanker? That's not medicine. Itu masukin racun. Lawanmu si iblis, bukan si Indri, depannya sama I, tapi lain akhirnya. Gailah. Kalau udah benci sama apostol, berapi-api men. Mestinya apinya ke setan, bukan ke saya. Ampun, salah perang itu toh. Betul gak? Mesti pakai ini nih, alat Horas nih. Saya pertama kali lihat alat ini waktu konferensi lulusan daripada kelas sertifikat LK3. Pak Julianto Simanjuntak. Semua peralatan dari Sumatera Utara, right? Ada 2 deh. Gitu. Saya bilang keren juga ya. Itu orang-orang sehat emosi itu pada lulus. Lawanmu si iblis, bilang bukan si Indri. Kurang ajar ya kamu ya. Berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari. Yang benci Indri dicari setan. Kau dicaplok lo sama singa lo. Kekuatan iblis singa, kelas singa. Dengan ukuran orang Indonesia, pendek-pendek kayak begitu. Ditelan hidup-hidup kau. Dan kalau mengaum, kalau engkau dengar singa mengaum, apa reaksi di emosimu, di jiwamu? Kalau kamu tak utus ke kebun, ke hutan Kalimantan, tiba-tiba, apa yang ada dalam badanmu? Apa? Capek? Apa? Kira-kira posisi badanmu kayak apa? Gemetar? Mosok. Saudara pingsan langsung loh. Betul apa tidak? Aduh. Kira-kira kabur gak? Masa gemetar terus pak? Dimakan pak. Habis gemetar kabur dong. Betul gak? Right? So, iblis kerjanya ngapain? Mengintimidasi pikiranmu gak? Peperangan tuh di pikiranmu gak? Ada. Dia jalan-jalan. Dia nempel sama orang yang tidak setia sama Tuhan. Dia nempel sama orang hidup. Dia harus nempel sama orang hidup. Kalau dia gak nempel sama orang hidup, dia gak bisa melakukan kejahatan dia di bumi. The devil needs a being with will, thought, and emotion. Iblis selalu membutuhkan makhluk hidup yang punya kehendak, pikiran, dan emosi. Dia mau pakai kehendakmu to hurt people. Karena the devil is come to kill, destroy, and to steal, kill, and destroy. Dia butuh kehendak kamu. So kalau kau gak mati daging, kehendakmu langsung dipakai sama setan. This is it. Inilah orang-orang tipe yang akan melakukan agendaku. Iblis di Kejadian 3. Ayat 1. Tidak ada binatang yang secerdik ular. Anda melihat bagaimana dia memperdaya Hawa. Hanya membuat otoritas, gambaran, reputasi Allah rusak. Allah tuh bohong, tau gak? Kamu tahu kenapa dia gak mau kamu makan buah itu? Buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. You know that? Dia gak suka kamu nanti menjadi seperti dia. So dia kasih image yang jahat gak tentang Allah? Yes or no? Di mana? Di
Di perut apa di pikiran? So where is your problem? Di pikiran? Di memori? Atau di jantungmu? Semakin kau mikir yang negatif, semakin kamu buat yang negatif. Amsal 23 ayat 7. Bagaimana orang berpikir? Begitulah kamu. You are the product of your thinking. If you have a stinking thinking, you have a stinking attitude, and you have a stinking behavior. And Yesus yang bisa sembuhkan itu semua. Gak ada pendeta bisa. Gak ada. Believe me, gak ada pendeta manusia bisa. Jesus can. Ada amin. So when you are, the devil is walking about like a roaring lion, seeking. He's on the lookout, man. He's seeking siapa yang bisa dia intimidasi. Apostle Indri lewat. Ibu Indri datang. Kamu udah dimakan setan belum? Udah kemakan iblis belum? Don't be a fool. Di Alkitab cuma ada dua macam jenis manusia. A fool and the wise. Hanya dua macam manusia ada di Alkitab. And the Bible is the truth. Orang bebal dan orang bijak. If you live according to the Bible, dari murid yang terlatih, dari babak belur rusak, gak apa-apa rusak. Sampai apes juga gak apa-apa. Tapi kan hari ini Petrus mengajarin kita. Bagaimana rise up from your setback. Betul apa tidak? Petrus paling jago dong. Penyangkal Yesus 3 kali. Masa kamu gak mau belajar dari dia? Belajar dari ini dong. Baca Alkitab, belajar dari orangnya. Belajar kok pendeta yang dikritikin terus buat apa? Rugi. Target the wrong enemy. And mencari, seeking on the lookout. Who I can swallow in their life. Tahu kalau kamu diterkam sama iblis. He will suck out life-nya Jesus dari kamu. Kehidupan Yesus akan disedot sama dia. Dimasukin karakternya iblis. Just like Hawa. Just like Eve. Iblis berkata apa? Pada waktu kau makan tuh buah, Allah itu kamu akan menjadi serupa Allah. Secara pabrik bukannya udah serupa Allah. Right? Manufactured just like Christ, in the image of Christ. Kita manusia adalah ciptaan Allah dalam rupa gambar Allah. Allah sendiri yang bikin, kenapa mesti pakai buah? God is perfect. Gak perlu bantuan resep-resep dari TikTok. He is God. He is perfect. He is love. Dari mana kita tahu bahwa kalau engkau dimakan iblis, kehidupannya Allah disedot keluar oleh setan? Nomor 1, begitu Hawa percaya apa kata iblis, nafsunya keluar, matanya ngelihat. Itu buah enak untuk dimakan. Nafsu gak itu? Lust. Compulsion. Inner life-nya keluar nafsunya. Bisa bikin dia pinter. Dan menjadi serupa Allah. Itu terjadinya di mana? Di sini bukan? Di dahi gak nih? Kamu nonongnya yang gede dong biar pinter. Ini prefrontal cortex nih. Data informasi paling cepat kalau dipakai. Otak paling gede, otak besarnya, diisi data, zop, masuk. Kamu akan jadi seperti Allah. Langsung matanya melihat buah yang dilarang, sedap juga. Not bad, aku bisa seperti Allah. I can be like God, not bad. Nafsunya, and it tastes good, looks good. Dan satu kata kepada suaminya, eat. Berapa kata? Berapa kata? Kamu bisa bikin orang jatuh masa depannya? By one word? Bisa. Asal kamu punya hubungan spesial sama orang itu. Makanya saya kasih tahu. Anda mesti membuat yang namanya audit.
You need to audit who are your friends. Siapa yang masuk ke agendanya setan? And who is the bait? Siapa yang jadi umpan easy dari setan? Ini orang tipe yang aku bisa pakai untuk menjalankan agendaku di GGA. Gak semua orang Kristen temanmu loh. Gak semua orang ngaku Yesus temanmu. Orang berkata, Apostle Indri gak punya teman di GGA. No way Jose, saya gak akan jual diri saya untuk sembarangan berteman. Saya udah banyak menderita. 22 tahun ini gereja. Sudah cukup disakiti. And I'm not gonna waste my energy. I'm not gonna waste my time and my future taking care of somebody who doesn't want to change. Orang gak mau berubah, tinggalin. Belajar dari Derek Prince. You cannot force people to change. You can only influence people to be like Jesus. Come back to God. Menjadi anak Allah is about following God our Father. Dan hati-hati ya, di Kejadian 3 ayat 1 jelas-jelas loh. Dari semua binatang yang paling cerdik adalah ular. Gak mungkin the devil is not cerdik and cunning. Lihai. To cancel God's plan in your life. Tujuannya cuma satu. Batalkan tujuan visi Allah di hidup orang lain. On me, the leader? No way. GGA. Pastor Nomi berkata, kalau mesti mulai GGA dari 10 orang, mulai dari 10 orang ini. God can start with 12. Di tengah-tengah kemewahan, ratusan ribu orang ikut dia. Betul apa tidak? Sekali-kali dia berjalan, siapa yang ikutin dia? 3 orang. Apa 5 ribu, 20 ribu? Berapa yang ikutin Yesus? Coba jawab dong, kok diam aja? Oh, baca Alkitab gak sih? Sekali Yesus berjalan, how many million of people following Jesus? Kamu pengaruhnya berapa? Saya public figure loh. Do you think it's so easy for me to make friend with people? Bagaimana 2 orang bisa berjalan bersama-sama kalau tidak sehati? My friend will be people yang punya nilai dan hati dan kualitas yang sama. Gak mungkin sembarangan orang baik. Because Christianity is not about good religion. Kekristenan bukan agama orang baik ya. You cannot become like Jesus dengan merubah perilaku di luar tanpa hatimu diubah oleh Tuhan. Kalau engkau perilakunya di luar mau tampak bagus, but your heart tidak ada kasih Allah. You will be the most resentful believer. Kamu akan jadi orang percaya yang penuh dendam dan amarah. Ini gak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh. Susah apa sih jadi orang Kristen? Semua yang gue suka hilang. My joy is gone. Saya kutip ini dari bukunya Rich Velodas, penerus daripada Pete Scazzero, Gereja New Life Fellowship Church di Queens, New York, daerah yang paling rawan, paling penuh pembunuhan, dengan 85 kebangsaan anggota gerejanya. Peter Scazzero belajar by learning by doing bagaimana membuat succession plan, rencana siapa penerus dia untuk menjalankan gerejanya dia. It doesn't happen overnight. It happened about more than 12 years. So Anda mesti baca buku EHL. Bagaimana seorang gembala bisa memecat sebagai leader pegawainya di kantor sekretariat. How to hire, how to fire. Anda gak bayar posisimu dengan perbuatan berkorban. Percuma lo bakar dirimu kalau gak ada kasih dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan berdua, berhubungan ngomong pribadi, you don't have love. Tuhan bilang you're not a Christian, you're nothing.
Baca Injil seutuhnya, jangan sepotong-sepotong. Because Christianity is not about ilmu, it's not science, man. It's the art of relating with God. Seni bangun hubungan dengan Allah. To be loved and being loved in a loving way. Are you hearing me? Langsung si Hawa makan kan? One word kepada suami yang tergila-gila. Selama ini dia lihatnya King Kong, badannya besar. Monyet kan? Kan dia yang kasih nama binatang semua. Tapi Allah berkata apa? Gak baik kalau manusia sendiri, right? Ada yang gak baik kan ciptanya Allah? Yang ngomong Allah sendiri kok. Terus dia bangun manusia. Jadi istrinya dari waktu dia apa? Adam waktu istrinya dibangun dari rusuknya, Adam lagi bobo atau lagi nonton. Jadi dia tahu gak bagaimana istrinya muncul? Pas muncul istrinya udah langsung dewasa gak? Atau masih pakai pampers kayak baby Samuel? By the way, kirimin fotonya baby Samuel dong ke Hendra. Apakah pakai popo atau yang mesti di Nina Bobo TL calon TL masuk ignite atau langsung seksi? Langsung seksi sampai si Adam kata wow, right? And he called up the wife apa? Woman, wow man. Makanya kalau laki jatuh cinta sama cewek, wow man, I found a girl. Right? Tiba-tiba semua lagu dari film-film zaman dulu keluar. The Girl in the Red Dress. Right? Semua keluar film dunia. Gak ada film rohani kan? Yang pakai lagu jatuh cinta sama cewek. Gak ada kan? Belum ada kan Phil? Ku cinta padamu, hai saudariku. Belum ada kan? So, you have to love somebody. So, oh Adam, wow man. Kamu kalau lagi naksir cewek, wow man. Udah kawin juga bisa gitu kan ya, Pak Setiawan ya. Garuk-garuk kepala dia. Betul apa tidak? Iya, betul gak Pak Akon? Jujur, dalam ke-23 tahun pernikahanmu. Jujur, pernah gak nengok cewek cantik dan seksi? Ya pernah dong, kalau enggak bukan malah laki-laki dong. Masa kamu hanya dikelilingi perempuan mukanya horor semua? Stres dong kamu hidupnya, right? It's nice to have somebody pretty, right? Right? Tapi jangan nyanyi, pretty woman walking down. Jadi jangan nyanyi lagu itu, berat itu kalau begitu. Right? Kayak patung aja kalian. Biar orang kayak patung loh, bisa beranak 4 kali loh. Beranak. Bikin anak maksudnya. Yang beranak bininya kan. Now, langsung berkata, makan. And this guy fokus ke buah terlarang atau lagi wow man. Badannya Adam kayak balok es batu. Karena saya tinggalnya di dekat Pasar Boblo, jadi gue taunya Pasar Boblo beli es batu di situ sama Oma dulu ya. Terus kira-kira dia melihat badannya seperti violin. Si siapa itu namanya? Eve. Makanya jangan pakai nama Eve. Bahaya kau. Jangan pakai nama Adam. Adam artinya orang. Bagaimana sih manggil anakmu? Orang. Kan gila kan kayak begitu. Right? Dengar gak Taufik? Tabib. Right? So dia ngelihat begini. Kira-kira disodorin apa aja dikasih gak? Makanya kalau perempuan jangan menjadi penggoda laki-laki. Apalagi ke ibadah. Baju tinggal sekutang. Udah AC dibikin dingin, tetap gak kapok-kapok loh. Pakai kutang terus loh. Bagaimana yang belakang gak merinding di belakang gitu. Udah gitu mengambil kantong persembahan lagi. Semua lembah kekelaman, semua keluar situ semua. Betul gak? So yang laki-laki datang ke ibadah, dia tidak dihibur, dikuatkan, dinasihati. Dia dimasukkan ke lembah kekelaman. Oh, gue baru tahu isinya kayak gitu. Hello? Kira-kira dia pulang dan lihat gak cici-cicinya? Sama gak? Dia mulai cari cewek gak? Yang ada lembah-lembah gitu. And then you say, I fall in love with somebody. No, you fall for the breast, not for the heart. Makanya saya berkata, Tuhan ngomong, banyak orang jatuh cinta kepingin kawin. But you don't really love the soul. Adam
jatuh cinta sama Hawa. Tapi dia nggak mengasihi Hawa. Kalau dia mengasihi Hawa, dia bilang, Mama, my Delilah. Jangan dimakan. Allah udah ngomong sama saya nggak boleh. Lu mati. Aku baru seneng dapat partner hidup masa langsung mati. Jangan dangsai. Itu kalau dia mengasihi. Tapi ternyata tidak mengasihi. Hanya jatuh cintrong. Kacamatanya Ray-Ban. Penuh kabut. Penuh apa tuh? Kalau kita duduk di mobil, keluar AC, AC-nya bikin aja. Embun. Jangan lihat calon pakai kacamata berembun. Nggak otentik yang dilihat. Semua shadow. Nangkap? Kamu sukanya lagunya Frank Sinatra. Strangers in the night, exchanging glances, lovers at first sight. Oh, lovers kok at first sight. 1,000 sight. Apalagi ngelihatnya pakai kacamata Ray-Ban gelap dan embun. Badan 180, 150, dia bilang 10, 15, salah ukuran. 10, 5 cm, 25. Anda tahu gak itu? Cute. Karena salah lihat terus. You get what you see. How you think is how you get. Dia gak lihat buahnya lagi loh si Adam. She love me, she give me, so I can be like God. Dimakan langsung apa yang terjadi? Roh Kudus bilang. That life of God is gone. Dosa, tidak memperhatikan firman Allah, lebih memperhatikan apa kata orang, will suck out the life of Jesus from you. Nyedot keluar hidupnya Yesus dari kamu. Isn't it? Isn't it? Bukankah setelah itu manusia sadar dia telanjang dan dia malu? So what is the impact of sin? Apa dampak daripada berontak sama perintah Allah? Shame. Shame and guilt. Tidak ada yang nyuruh Adam. He saw himself naked dan dia bikin dirinya cawat. What is cawat? Upaya manusia nutupin dosanya. And you know, hebatnya Allah kita. He came in the cool of the day. And Allah berjalan-jalan di hari yang sejuk. Allah berjalan-jalan. Gak mungkin Allah muncul dari surga. Blok. Captain America. Iron Man. Spider-Man. Enggak, dia lagi jalan-jalan di taman. He enjoying Garden of Eden. Dia sangat menikmati ciptaannya dia. Makanya dia selalu sabat. Kenapa? Enjoying what he did. Kamu disuruh berhenti. Ngapain dong? You don't enjoy life. Hidupmu kayak budak, kayak robot. You are human doing, not human being. And Adam, dengar ini. And God was walking in the cool of the day. Adam, where are you? Adam, di mana kau? He is omnipresent, omnipower, omniscience. Maha tahu, maha kuasa, maha hadir. Di balik daun pohon apapun ciptanya dia tahu ada manusia di situ. The body, the ash dia tahu. Ada debu di situ. Yang dia cari adalah, where's my life in you? Mana hidupku dalam kau? You're just a dead ash. Dan lihat jawabannya si Adam. Aku takut, makanya aku sembunyi. Dan Allah berkata, karena aku telanjang. Siapa yang bilang kamu telanjang? Bukannya di Kejadian 2 ayat 25 kamu telanjang. Dan kamu tidak malu.
Kenapa kok sekarang kamu malu, kamu telanjang? Karena aku takut. Di mana ada takut, perfect love is gone. Karena hanya perfect love cast out fear. Kasih Allah hilang. Makanya takut yang menguasai. That's why you lose God. Waktu engkau melanggar satu perintah aja. Yang gila lagi, yang sangat gila. Cawatnya dibuang sama Allah. I'll change for you. Aku ganti ya. Di Kejadian 2, di Kejadian 3 ayat 21. Dia bikin jubah kulit. Untuk nutupin Adam dan Hawa. He make for the sinful, rebellious man and wife a coat of animal. Where there is animal skin is being put on as your clothing. That means the animal must be killed. Dibikinin jubah kulit, berarti hewannya dikorbankan, betul. Berarti dari Kejadian 3 sudah ngomong belum ke salib? Is Genesis 3 speaking about Golgotha? Ada hewan yang dibunuh untuk nutupi dosa kita supaya hadirat Allah bisa tetap tinggal sama kita? Jadi ada satu Alkitab dari Kejadian 1, 2, 3 yang tidak bicara menunjuk kepada Gunung Moria atau Gunung Golgotha. The cross is the solution to the fall of man. Dengar ini. In your darkest moment, dalam hidupmu yang paling gelap, yang kamu tutup-tutupi supaya orang gak lihat. Saya mau tanya, apakah Allah datengin Adam dalam kondisi gelap? Orang di dalam kegelapan takut dan sembunyi. Taruh anak kamu ke kamar gelap. Takut mami, gak ada apa-apa kok, masuk. Padahal anaknya belum lahir baru, belum mengerti tentang keselamatan. Belum tahu mengenai setan. Tapi mbaknya yang dipercaya jagain dia, sukanya nonton film horor. Dari sinetron. Kira-kira anaknya ketakutan gak? Apa yang kau kasih, apa yang dia lihat, ini mata kita lensa. Saya ini udah operasi katarak loh, 1. Jadi kemarin saya ada di Cucukan, saya senang sekali loh. Di pantai Cucukan merayakan surprise birthday party buat Pak Minto. Karena saya bisa melihat pantai Samudra India. Dari kamar tidur saya, dari kamar mandi. Bayangin lo mandi sampai nonton pantai. Dan ombak silih berganti. Keren kan? Gak ada yang nonton Ibu Indri? Gak ada. Tuhan dong nonton aku. Telanjang dan tidak malu. Dalam kondisi bersembunyi diam-diaman. Takut. God comes. Allah datang. Satu hamba Tuhan ngomong kayak gini. He would rather love you than leave you. Allah lebih baik mencintai engkau daripada ninggalin kamu. Never leave God. Sekalipun kau dosa, sekalipun kau kurang ajar, sekalipun kau fitnah kayak Petrus. Never leave God. Because God always comes to you. Because love. Kasih itu seperti api yang membara, gak bisa dipadamkan. Tapi kepada laki-laki, kepada lawan jenis, jangan terlalu buru-buru dibangkitkan cinta itu. Saya mau tutup nanti ya dengan Roma 8. Kita baca ini. Karena Roma tadi, apa tuh namanya 1 Petrus 5, please Hendra. Thank you for following my preaching. Ayat 9. So kira-kira yang dicecer sama setan apa? Keahlian main, apa namanya itu? Gondang. Yang mau dicecer setan suaramu. Yang mau dicecer sama setan
skill main flute-mu? Atau nyawamu yang mau dicuri? Satu hamba Tuhan is in the Instagram, I sent to the group. Penyanyi top Amerika, sekarang dia punya band sendiri. Dan dia ditanya sama Tuhan, if any event that you have an accident, he's such a beautiful singer. Kalau sampai suatu hari engkau mengalami kecelakaan, you lost your voice. Are you still a minister of the gospel? Tetap kamu hamba Tuhan. Tapi hilang suaramu loh. Kalau engkau seorang pemain perkusi, ini perkusi nasional ya. Dan tanganmu ketabrak, patah tulang. Dan kau kena diabetes, mesti di-cut, amputasi. Will it stop you from being a minister of the gospel? No. No way. Sebab yang melayani Injil kabar baik, jiwaku, hatiku, bukan tanganku. Bukan suaraku. Kenapa? Kamu mesti ada peperangan rohani. Peperangan rohani bukan ngusir setan. Dalam Yesus keluar setan, keluar setan. Loh setannya ada di dalam kamu yang ngundang dewe piye. Kapan saya ngundang setan? Just like Eve. Makan aja apa yang setan katakan dan lawan Tuhan. Gak usah pergi ke dukun, gak perlu kamu berzina nyewa kamar 5 jam, gak perlu. Baru niat aja sudah berzina, betul? Kalau kamu mengingini di hati, bukan kamu udah berzina di hatimu? Kau repot-repot pakai sewa hotel, mahal Jo. Kelihatan loh pas gesek credit card. Lawan dia dengan iman yang teguh. Our weapon is faith. Sebab kamu tahu, you know, bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Come on man, Injil berlaku bagi seluruh dunia. Sangkal diri pikul saleh berlaku bagi orang Arab, orang Lebanon, orang Afrika, orang Alaska, orang Cina, daratan Cina, orang Australia, orang Aborigin di Australia berlaku, right? They all suffer persecution for the sake untuk life of Christ be in you. Ayat 10. Katakan sama-sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. God called you to be in glory, to live in His glory, not in sin. Kamu jangan nikmati loh, membenci orang, kepahitan, tersinggung tuh senang ngomong kayak gitu. You sick man, you killing yourself. Itu namanya killing me softly. Yang kekal, yang memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaan kekal, katakan sama-sama akan. 1, 2, 3, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan saya sesudah saya menderita. Aduh, don't I like, saya paling suka mie bakso. Siapa yang gak hidup dengan sejarah mie bakso? Dari TK, jalan kaki ke Taman Surapati, kita pulang, kita berhenti sebentar di warung mie bakso. Right? But for my health, untuk kesehatan saya, untuk saya hidup memuliakan Allah, saya stop makan mie bakso all my life. Sampai hari ini. Gak ada micin. Gak ada MSG masuk ke makanan saya. Tidak ada minyak sayur. Tidak ada minyak jagung untuk makan saya. Because those are not oil producing stuff. Yang menghasilkan minyak tulen hanya kelapa. Kalau itu dari sayuran. Anything yang dibikin secara kimia is not healthy. Saya nggak tahu Batagor itu apa. Saya belum pernah feel Batagor. Tapi tanya sama Ingawati Klotel, my life is in you, Tagor. My life is in you, bakso. My life, itulah Ingawati. Hari ini livernya sakit, cirrhosis. And it's unfair. Jesus, you have to help me. Heal me. You change your life? Hidupnya berubah kan? Sangkal diri, pikul salib. Die, man. Dan pada waktu kalian melakukan itu, buahnya dong, top.
strong leader, strong Christian, strong believer. Tanda-tanda ajaib terjadi pada kamu. You want that? That change your lifestyle. Ubah hidupmu. Kamu akan dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan sesudah kamu menderita. Seketika lamanya. Saya suka pakai ejaan minahasa toh atau Batak Horas toh. Seketika lamanya. Seketikanya Yesus 1 hari sama dengan 1000 tahun. Kira-kira 1000 tahun menderita. Abraham 25 tahun. So, ronde 1. Yusuf ronde 1 13 tahun. Ronde 2 17 tahun kemudian anaknya disuruh dibunuh. Masih mau ikut Yesus? Enak aja. Mau bypass. Spiritual bypassing. Mau langsung ke surga. Kau mau di sana? Waktu trompet bunyi, ya trompet memang bunyi, lu akan ke sana, lu ngadep Yesus, betul. Kok nggak tahu lu ke bawah apa ke atas? Nangkep nggak ini? Ada yang sakit kepala? Nyut. Ayat 11. Remember, Ia yang punya kuasa sampai selama-lamanya. You know, do you understand kenapa Paulus tulisnya selalu di akhir kayak begini? Selalu. All power belongs to him. To remind you, nobody can change the ways of God. This is the only way. Segala sesuatu, Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu dari Dia. Beroperasinya oleh Dia. Hasilnya bagi Dia. Allah mempunyai kemuliaan. Roma 8. Ekstra ya sedikit. Roma 8 ayat 31 please. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa akan melawan kita? Kalau kamu Allah di pihak siapa? Kita di pihak siapa? Makan aja. Tahu gak Tuhan kenapa Tuhan gak mau lu makan tuh buah? Makan aja. Siapa kau makan, kau serupa Allah. Kita di pihak siapa? Udah tahu kencing manis, tetap makan es krim dan Coca-Cola. Itu namanya bunuh diri atau apa tuh? I mean as simple as understanding that untuk tahu sangkal diri pikul salib. Do you understand ya? Ini dari sisinya Allah. Makanya di kayu salib dia ngomong sudah selesai. Tapi sisi bumi kita nggak tahu. It's your will. It's your choice, baby. 32. Kamu mau diceritain atau mau engage sama Tuhan? Mau diceritakan atau mau engage sama Tuhan? Dan ngomong firman-Nya. Karena lidahmu pena yang mahir menulis. 23. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Termasuk orang Sagat Zulu. Termasuk orang di Wamena, termasuk orang di tanah daratan Cina, termasuk baby Samuel yang baru lahir, termasuk semua suku yang masih terasing di Wana, di Luwuk. Ia tidak menyayangkan anaknya tetapi menyerahkannya bagi setiap yang namanya mankind, human being. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Not without Him, but with Him. Anda belajar visi GGA. The witness of God. Witness. W-I-T-H-N-E-S-S. Witness with God. Being with God. Transform to be like Jesus. And do what Jesus did. That's our vision. Next please. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Orang pilihan. Allah yang membenarkan kita melalui iman, bukan melalui perbuatan. Siapa yang akan menghukum kita? Next please. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, bahkan bangkit dari mati. Artinya bangkit dari mati apa bagi kalian? Semua yang Dia janjiin pasti dihidupin. Kamu kalau jadi Kristen gak gila sama kuasa kebangkitan, you dead man.
Gereja-gereja apostolik profetik adalah gereja yang hidup karena kuasa kebangkitan. Ayat 36. Katakan sama-sama. 2, 3. Seperti ada tertulis. Oleh karena kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Masih mau ikut Yesus gak? As Jesus always in the path of death, so are we. Bumi cuma sekali, and will be destroyed sampai unsur-unsurnya. Akan keluar bumi baru dengan rajanya dari surga. Pakai kuda putih, namanya di paha, firman Allah, bukan Adidas. Jalannya kalau pakai legging Adidas, Reebok, merek meyakinkan, hidup kurang yakin kita. Karena gede pahanya. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai ada domba mau disembelih berkata enggak mau. Ada gitu? Langsung di-shear, cukur. Langsung masuk ke bagian penyembelihan. We have mutton curry. Kita makan kare kambing. You cannot have life until you die. 37 please. Tetapi dalam semuanya itu. Oh Natali dong. Oh, Natali nyanyi ini. Pecah nih lantai ini. Tapi dalam semuanya itu. Kita lebih dari pemenang. Oleh. Because you cannot be a victor. You cannot be a triumphant believer unless the resurrection power of Jesus is on you. You can say no to sin. You can say no more. Dulu gampang jatuh. Now no more. And sometimes you can be cruel kepada Kristen yang masuk agenda iblis. Sama sekali lagi lo coba gue hantam lo. You don't want to change, get out. Why? It's your eternity. Hidup kekalmu. Kamu gak pertaruhkan dengan duit. Life and death dari Yesus. Neraka is real. Neraka itu nyata. Penghakiman kekal itu nyata. Kamu gak tahan penderitaan di bumi, tunggu masuk neraka. Tidak pernah berhenti. Itu sebetulnya bukan buat manusia, nak satu pun. Itu buat iblis saja. Kamu mendukakan Allah yang ngorbanin anaknya mati untuk melihat kamu ada di neraka. Nyakitin dia sekali. Because he always seek for human being. 38. Sebab aku yakin. Katakan sama-sama. I like this one. Bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Next please. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah. Halo, yang di atas maupun di bawah. Ataupun sesuatu makhluk lain. Tidak akan dapat memisahkan kita dari Allah. Cinta mati sama kamu. The question is, do you cinta mati sama Tuhan? By saying no kepada dagingmu. And saying yes, I want to be like Jesus. I'm talking serious here. Nyawa is at stake. Kejam kalau engkau membiarkan saudara masuk neraka lo. Kejam lo. You're really Lucifer dalam manusia lo. Tidak ada memisahkan kita dari kasihnya Allah. Alias Allah mengasihi engkau perfectly. Yang ada dalam Kristus Yesus, only in the presence of Christ kamu berdiam. Baru bisa kuasa kebangkitan itu hidup. Next please. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdosa. Suara hatiku bersaksi kepada Allah. Live by your conscience, not by your brain. Don't live by your feeling. Don't live by your desire. Live by your conscience. Hidup dari suara hati. Itu tempat Roh Kudus berdiam. Satu anggota keluarga selamat, seisi rumah tangga akan selamat. Asal conscience-mu clear.
Mengikuti Yesus, menjadi pengikut Yesus untuk dimuridkan. Nggak enak. Pelajaran practicing the way, emotionally healthy spirituality. I'm bringing my study book. Saya punya jiwa yang bertobat melalui saya. Shirin Santos. Umur 11 tahun. Dari umur 8 sampai 11 saya ngelayani dia pergi ke rumah Suwiryo. Untuk dia layani satu keluarga. Papinya terlibat drug narkoba. Karena saya berdoa 5 kali sehari bersama anak-anak kecil-kecil ini. Dalam kepahitan dan kesusahan, anak ini hamil di luar nikah. 11 years. Hamil. Pindah ke Amerika keluarganya. Orang tuanya gak tahu dia hamil. Bersalin di kamar mandi, maminya yang bantuin. Shock, gak tahu kalau itu hamil. 3 kali gagal kawin. Setiap perkawinan ada anak. Last night saya spend time with her. I said, Shirin, dia yang beliin buku-buku rohani saya. Semua buku EHS yang ada dijual, belinya lewat dia. Because it's cheaper. And I said, this is the book this is my teacher yang berurusan dengan my wounded heart. Dan Allender. And you know if you study how God healed your wounded heart. Karena Dan Allender abuse sexually sejak umur 9 tahun. Oleh keluarganya sendiri. Man abuse sexually. Omnya sendiri. Sampai dia umur 15 tahun dia dipaksa jadi homo. Tapi itu melawan hati nurani dia. Dan dia belajar dari hamba Tuhan namanya Longman Tramper III. Dan dia dilayani, dia ketemu Yesus pribadi. And he wrote the book called The Cry of the Soul. Ternyata jeritan kita, emosi kita adalah jeritan hatimu. Dan kita belajar dari buku EHS, The Cry of the Soul. Makanya kalau engkau mengalami sakit, emosimu didengar. Itu kondisinya. Bukan disimpan, bukan diplester. Dipersembahkan ke Allah. Meeting God through your pain and suffering. Dengar pelajaran hari Kamis kemarin? Now Dan Allender inviting you. God invites you to co-author your future. Allah mengundang kau untuk menjadi penulis buku bersama dia. Menggambarkan masa depanmu. How to write your story. Makanya saya suka sekali lagu itu. Anak-anak youth kita nyanyi. This is my story. Blessed assurance, Jesus is mine. This is my story. This is my song. Write your story. Every background has a story of the glory of God. Dan pada waktu kau berjalan melewati kehilangan, kedukaan yang sakitnya gak keruan. Belajar dari buku Jerry Stetzer, kesaksian dia. Bab 7 EHS. Enlarging your soul through grief and loss. Memperluas jiwamu melalui duka dan kehilangan. Di depan mata kepala dia, mobilnya ditabrak. His mother dying in front of him. His wife pregnant dying. 1 daughter dead. 2 wounded. He's looking at that 3 generation died before him. Bagaimana dia proses kehilangan itu. EHS basisnya ini. This is the whole gospel. And to do that, saya mesti ambil Sabat. Sabat is not to torture you. Sabat bukan menambah agendamu. Sabat mengurangi kesibukan di pikiranmu dan pikiran gila yang kau tampung selama ini. Untuk Tuhan sembuhkan, kasih pikirannya surga. Kasih pikiran Bapa dan menghibur kamu. Supaya emosimu sehat. Satu hari masuk UGD. Tidak disuntik, tidak diinfus. Dirangkul dengan selimut hadiratnya. Yang sakit akan sembuh. Yang terluka akan disembuhkan. Yang lumpuh akan berjalan. In the presence of God. Are you hearing me? The word of truth, the word of God,
provide for you wisdom and guidance and skill how to build character, relationship, and mission. Semua saya disembuhkan untuk jadi misionaris. Menyampaikan kabar baik kepada orang terhilang. Kalau kamu ngalami Tuhan tidak mau menjadi misi, melakukan misi, you're dead. You're dead. Karena sekitar kita orang-orang pada mati, tidak ada kehidupan Yesus. Kamu di keluargamu yang pertama bagikan hidup itu. Jangan cuma makan-makan dimsum. Jangan cuma makan-makan enak. So, di setiap keluarga pasti ada orang yang sudah ditransformasi Tuhan. Dulu gila, sekarang waras. Dulu teroris, sekarang menjadi orang yang lemah lembut. Tapi banyak keluarga yang gak mau ngampuni. Lu kalau tahu dia dulu kayak apa? Well, the grace is not there yet for you. Kita mesti pergi keluar, cari orang lagi yang butuh grace yang ada di kita. Because many people have the same story as we have. Ada amen? Are you learning? Don't waste your time. You only have one time on earth. Satu putaran aja, gak bisa re-rewind. And you're getting old every day. Jangan abuse the grace of God. Tundukkan kepala.